peserta, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum kami mulainya, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelina Purba, dan perkenalkan nama teman saya. Nama saya Demincika Krisanti Purba. Baiklah, kami akan memulainya. Sejarah BenQ. BenQ Corporation merupakan salah satu produsen perangkat-perangkat elektronik digital asal Taiwan dengan moto Bringing Enjoyment and Quality to Life. BenQ terus menghadirkan produk-produk unggulan dengan teknologi tinggi. Awal mula berdirinya BenQ berasal dari sebuah perusahaan IT terkemuka asal Taiwan yang ingin menciptakan perangkat elektronik digital yang berbeda dari yang telah ada. Perusahaan ini pertama kali didirikan sejak tahun 1984 sebagai Continental System Inc. yang merupakan pabrik produksi dari Acer. Pada tahun 2005, BenQ mulai mengakuisisi mobile device Siemens AG dan menjadi peringkat keempat dalam top 10 global Taiwan brand survei Interbrand. Pada tahun 2006, BenQ diakui menjadi perusahaan yang berkembang paling pesat pada periode tahun 2003 hingga 2005. Beberapa produk BenQ antara lain proyektor digital, kamera digital, dan monitor LCD yang telah tersebar di lebih dari 70 negara di dunia. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah akuisisi Siemens oleh BenQ. Perubahan yang terjadi, yang pertama, setelah Siemens berhasil diakuisisi oleh BenQ, pengguna brand produk tidak lagi mencantumkan nama besar Siemens ataupun BenQ Siemens, namun beralih menjadi BenQ saja. Setelah itu, terjadi pula pemindah tanganan kepemilikan saham Siemens oleh BenQ. Hingga pada akhirnya, status kepemilikan Siemens menjadi hak sepenuhnya di tangan BenQ. Alasan dilakukannya akuisisi. Yang pertama, Siemens mengalami kerugian langkah strategis. Siemens melepaskan divisi Siemens Mobile Device sudah pasti dikarenakan kerugian yang terus-menerus menghantam 2 tahun belakangan. Yang kedua, Siemens kurang begitu sukses di pasar pada seri 55 dan 65. Untuk seri 55 dipandang vendor ini agak telat meluncurkan produk ke pasar. Padahal vendor lain dengan teknologi lebih unggul sudah lebih dulu launch di pasar lokal. Begitu pula pada seri 65 banyak yang beranggapan juga telat. Padahal dari sisi teknologi cukup bagus. Kesimpulan. Yang pertama, perusahaan lebih melakukan merger dan akuisisi adalah sebagai strategi utama perusahaan dalam pengembangan perusahaannya. Yang kedua, perusahaan tidak perlu memulai awal bisnis yang baru. Yang ketiga, peningkatan SDM perusahaan, peningkatan kemampuan dalam hal pemasaran, skill manajerial, riset, pemindahan atau transfer teknologi, dan adanya efisiensi biaya produksi perusahaan. Yang kedua, bagi pihak manajemen, keputusan akuisisi yang tepat akan mampu meningkatkan harga saham perusahaan, juga akan memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham. Yang ketiga, manajemen akan memperoleh intensif atau bonus atas keputusan akuisisi tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam hasil presentasi kami mohon maaf. Terima kasih.